Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Anak-anak yang hebat, pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa ilmuwan sains biasanya melakukan penelitian di laboratorium. Apakah ada cara khusus para ilmuwan melakukan penyelidikannya? Untuk mengetahui jawabannya, maka pada video kali ini, kita akan membahas topik merancang percobaan. Tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai setelah belajar materi ini adalah mampu 1. Mengenal langkah-langkah dalam metode ilmiah. 2. Merumuskan tujuan dan hipotesis. 3. Mengidentifikasi variabel-variabel dalam percobaan. 4. Menuliskan prosedur percobaan. 5. Merancang suatu percobaan dengan menggunakan metode ilmiah. Ayo anak-anak, simak video ini hingga selesai. Ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lalu menyimpulkan. Cara kerja seperti ini disebut sebagai metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Anak-anak yang hebat, jika waktu SD kalian melakukan percobaan yang telah dirancang oleh guru kalian, maka di tingkat SMP, kalian sendiri yang akan mencoba merancang, melakukan percobaan dan melaporkan hasil percobaan dengan menggunakan metode ilmiah. Untuk itu, mari kita pelajari dulu tahapan-tahapan dalam metode ilmiah, yaitu 1. Melakukan pengamatan atau observasi. 2. Membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. 3. Membuat rancangan percobaan. 4. Melakukan eksperimen atau percobaan. 5. Mengumpulkan dan menyajikan data. 6. Menarik kesimpulan. Yuk, kita membahas satu persatu. Mari kita mulai dengan tahapan yang pertama, yaitu melakukan pengamatan. Pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang diingat. Kita dapat menggunakan kelima indera kita untuk mengamati. Dari pengamatan di lingkungan sekitar, maka kita dapat menentukan dulu masalah yang akan diteliti. 2. Menentukan tujuan percobaan. Dalam konteks percobaan IPA, masalah yang akan diteliti dapat dituliskan dalam bentuk pertanyaan, atau dalam bentuk pernyataan untuk diuji, yang disebut juga dengan tujuan percobaan. Sebagai contoh, dapat kalian lihat pada slide ini. Membuat hipotesis. Setelah menentukan masalah atau tujuan percobaan berdasarkan pengamatan awal, maka kalian bisa menuliskan hipotesis. Hipotesis merupakan perkiraan sementara atau dugaan dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Hipotesis harus didukung oleh alasan yang ilmiah. Selanjutnya yang keempat adalah mengidentifikasi variabel-variabel. Suatu variabel adalah faktor, kondisi, unsur, yang dapat berupa angka atau jenis-jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Suatu percobaan memiliki 3 macam variabel, yaitu variabel bebas adalah faktor, hal, atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. D. Variabel terikat adalah gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati atau karena berubahnya variabel lain. C. Variabel kontrol adalah faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. 5. Prosedur percobaan. Prosedur percobaan adalah urutan langkah-langkah yang rinci yang akan dilakukan dalam percobaan. 6. Merancang percobaan. Mari kita melihat kembali bagaimana tahapan dalam merancang suatu percobaan. A. Menentukan tujuan percobaan berdasarkan pengamatan keadaan sekitar. B. Menuliskan hipotesis atau dugaan sementara hasil percobaan. C. Mengidentifikasi variabel-variabel terkait dalam percobaan. D. Mendaftarkan alat dan bahan yang dibutuhkan. E. Menuliskan prosedur percobaan. Selanjutnya membuat laporan hasil percobaan yang lengkap. Berisi tujuan percobaan, hipotesa, alat dan bahan yang akan digunakan, langkah kerja, data hasil pengamatan, serta kesimpulan hasil percobaan.
Silahkan anak-anakku memperhatikan contoh kasus yang akan diteliti, yang ada pada slide berikut. Semoga anak-anakku dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Dan tetap semangat untuk belajar. Sampai bertemu di video pembelajaran yang lain. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.